أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir. Kita masuk pada makharijul huruf. Sekarang di halaman 89 pada huruf kaf. Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-kaf makhrajuha min aqsal lisan ma'al hanakil 'azmi. Kayfiyatu nutqi biha يجب حبس الصوت ثم جريان النفس عند النطق به مع مراعاة الترقيق. الدليل من الجزرية أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا. صفاتها الشدة الهمس الانفتاح الاستفال الإصمات. Nah. Tamam. Al-kaf min aqsal lisan, maknanya apa? Pangkal lidah. Ma'a hanakil azmi. Mana hanakil azmi? Itu langit-langit yang tidak bertulang. Itu dinamakan hanakil azmi. Hanakil lahmi mana? Hanakil lahmi itu anak tekak yang bergantung tu. Anak tekak. Di depannya langsung sebelum langit-langit yang bertulang ni. Ada lembek ni ya. Itu disebut dengan hanakil azmi. Hanakil lahmi di belakangnya. Ya, di belakangnya ada anak tekak. Di depannya langsung lembek kan? Sebelum yang bertulang. Itu disebut hanakil azmi. Kaf di situ. Ya, kaf di situ. Bagaimana cara pengucapannya? Yajibu hafsus saut. Pertama, tertahan suara, bermakna syiddah didahulukan. Wa habsun nafas, lalu dialirkan hams. Tertahan suara, mengalir nafas. Ini teori dulu. Lalu apa yang kita inda nutqi bihi ma'a mura'atit tarqiq, dan kita jaga kaf ini dalam kondisi tipis. Selalu dalam kondisi tipis. Perhatikan. Ka, ki, ku, ak. Tahan suara dulu. Ak. Ak. Alirkan nafas. Ak. Ak. Allahu akbar. Ak. Bukan ak ataupun ak. Tapi ak. Kalau ada orang bertanya, bagaimana dua sifat yang berlawanan, tertahan dan mengalir, ya kan? Tertahan dan mengalir dalam satu waktu. Kalau kita bilang dalam satu waktu tidak mungkin. Tapi syiddah fi awalihi wal hams fi akhirih. Maka dibilang sering ulama Syekh Abdul Qadir mengatakan apa? Kaf wa ta fi awalihi ma syiddah wa fi nihayatihi ma hams. Tulis itu di samping tu. Kaf wa ta fi awalihi ma syiddah wa fi nihayatihi ma hams. Kaf dan ta pada awalnya syiddah, diakhiri dengan hams. Kaf
wa ta fi awwalihima syiddah wa fi nihayatihima hams. Mana contohnya? Ka. Pada harokat, ketika dia berharokat, apakah ada hamsnya? Apakah ada syiddahnya? Ada. Ya? Karena kaf, syiddah dan hams ini sifat zat pada kaf. Makna sifat zat itu apa? Akan ada pada huruf walaupun dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dia akan ada, baik sukun ataupun berharakat. Namun ketika sukun lebih ajal, lebih nampak. Tapi ketika dia berharakat, ada. Ka, ki, ku. Tidak kita katakan ku. Tidak. Ku. Ada kan? Ka, ki. Tapi tidak mubalaghah, tidak ka. Kayak kita bilang ta, enggak. Ta. Ada hamsnya, tidak terlalu nampak. Sama kayak tafasyi pada shin, ketika dia berharakat, ada tafasyinya, ada sya. Ketika sukun lebih nampak. Ak. Nampak kan? Tapi ketika berharakat tidak terlalu nampak. Nah, itu cara pengucapannya. Kita ulang sekali lagi. Ka, ki, ku, ak. Ya. Ak. Lepaskan saja. Tahan suara, lepaskan nafas setelah itu. Ak. Allahu akbar. Ingat, ketika mengalir nafas jangan diucapkan huruf lain sebelum nafas sempurna mengalir. Nanti jadi qalqalah. Allahu akbar. Itu kenapa terjadi? Karena masuk nafas belum mengalir habis, masuk huruf lain, terpental suara, terputus dia. Alirkan, jangan sampai saktah. Allahu akbar. Di sini perlu konsentrasi kita, ya, rasa dan orang yang memperhatikan, baik guru. Kalau di awal belajar sama guru ataupun sama kawan satu halaqah sama kita, karena dia juga sudah dikoreksi, sudah apa, perhatikan dalam bentuk latihan mudzakarah. Nah, dalil daripada Jazariyah, tsummal kafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu al asfal. Itu sudah kita jelaskan tadi maknanya. Di aqsal lisan ma'a hanakul azmi. Sifat syiddah tertahan suara. Hams mengalir nafas. Cukup itu diingat dulu, nanti ada pembahasan khusus pada sifat huruf. Infitah, terbuka rahang bawah. Lidah kita mengikuti rahang bawah tersebut. Ingat, seluruh sifat infitah adilkan saja pengucapan. Ka, ba, ta, sa, ja, sehingga seimbang. Jangan ka, ba, ba, ko, ka. Hal yang seperti ini pada awal kita mengaji memang agak ribet, agak susah. Tapi ketika kita perhatikan baik, kita tanpa terasa nanti bacaan kita itu adil, seimbang. Tidak ada jalan lain untuk memberikan wazan dalam suara, dalam bacaan,
takaran huruf itu kecuali mengikuti makhraj dan sifat-sifat pada huruf. Tak ada jalan lain. Di sini penting kita belajar, bukan untuk sekedar ujian dan untuk diakui bahwasanya kita sudah mahir kitab tajwidul huruf, enggak. Memang untuk kita praktekkan dan bagus bacaan kita, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Istifal, pengarahan suara kaf ke arah bawah. Ka. Semakin panjang tetap ke arah bawah, tidak boleh sedikit pun naik ke atas. Kalau sudah naik ke bawah, jangan lagi ke atas, turun aja. Ka. Di depannya ada po misalkan. Ka. Karena mau naik ke po, tidak. Habiskan dulu dia. Ka po. Ka. Tetap ke bawah. Ismat, sifat yang susah diucapkan. Al-akhta'. Sudah dibaca belum? الأخطاء الشائعة التي تقع عند نطق بحرف الكاف. الأول ترك همسها مثل يكتبون. الثاني السكت عليها مثل أكبر. الثالث قلقلتها مثل يكسبون. الرابع المبالغة في همسها وهي متحركة مثل فكانوا. الخامس تحويلها إلى قاف عند مجاورتها القاف مثل وتركوك قائمة. Aywa. Ini kesalahannya yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, tarku hamsiha. Kita tidak berikan hak sifat dasar, sifat zat daripada salah satu sifat zatnya apa? Hams. Yak hilang. Syiddah saja yang kita kasih. Yak tubu. Yak tubun khata, ya, ataupun sakta, ya. Mungkin satu orang mau menampakkan hamznya biar jelas. Allahu akbar. Biarkan dulu mengalir hamzah. Bisa dia minum kopi dulu, baru dia ucapkan bar. Atau qalqalah. Ini mungkin orang yang keburu di dalam membaca Quran ataupun takut lupa dia huruf di depannya kadang. Entah apa yang dikejarnya. Ini biasanya yang tergesa-gesa nih. Yakesibun. Pokoknya udah sampai di ujung ayat tu dia. Dia fokusnya sama ujung ayat. Biasanya orang-orang yang isti'jal terjadi nih qalqalah ini. Tidak boleh. Allah. Ataupun mubalaghah dalam hams sedangkan dia berharakat. Ya, al-mubalaghatu fi hamsiha. Bermubalaghah, berlebihan dalam memberikan hak sifat hamsnya sedangkan dia dalam kondisi berharakat. Fakan. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Selanjutnya tahwiluha ila qafin, ya. Mengubahnya ke dalam qaf inda mujawaratil qaf, ketika dia di samping huruf qaf. Wa taraku qaqaima. Wa taraku ka qa. Wa taraku ka qa. Yang benarnya wa taraku ka qaima, dia ucapkan wa taraku qaqa. Hal yang seperti ini harap kita hindari, baik dalam tahammud wal ada. Ini yang sangat penting sekali ketika kita bertalaki,
Kenapa? Karena ketika bertalaki, amanah keilmuan itu di pundak kita. Ketika kita tilawah, kita mencari pahala, ya kan? Ataupun menjadi wirid. Tapi ketika niatnya talaki, enggak. Agama, ilmu agama yang kita bawa. Amanah. Ana mungkin nanti setelah halaqah ada saya sedikit berbicara tentang pentingnya amanah. Pentingnya mas'uliyah pada setiap kita di posisi kita masing-masing. Kita ambil satu huruf lagi. Ya. اللام مخرجها من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. كيفية النطق بها يجب مراعاة جريان الصوت جريانا جزئيا وعدم حبسه لأنه من الحروف البينية فيخرج بحالة متوسطة مع مراعاة حبس النفس. الدليل من الجزرية للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. صفاتها الاستفال التوسط الانفتاح الجهر الانحراف الإذلاق. Aywa. Lam. Sekarang makhraj daripada lam min adna hafatai lisan. Mana hafatain? Ini hafah. Pinggiran lisan ni. Ini hafah ni semua. Di sini pangkalnya. Ya kan? Pada lidah aksal lisan. Aksal hafah ini, pangkal ini. Adnanya mana? Sebelum tarful lisan, sebelum ini Yang bulat yang bulat pada lidah kita tu ada. Kalau lidah ini ini pinggiran ni, ini adna ni. Hafatan berarti dua-duanya. Ila muntaha. Sampai muntaha tarafihi. Sampai pada ujung lidah. Dari ujung pinggiran lidah itu sampai ujung lidah, dua-duanya. Dua-duanya. Nih. Sini. Ya. Bagaimana dia cara pengucapannya? Yajibu mu'ara'ati jarihani sauti jarayanan juz'iyan. Ketika mengucapkan lam, yang perlu kita jaga, yang menjadikan lam itu berbeda dari yang lain apa? Mengalirnya suara pada lam tidak sempurna. Maka dia harus kita jaga mengalirnya suara juz'iyan, sebagian, tidak sempurna, tidak seperti rakhawah. Ya. Wa adamu habsihi. Dan kita jaga jangan sampai suara itu terkunci, tidak mengalir. Ya. Li'annahu min hurufil bainiyah, karena dia dari sifat ada dari huruf bainiyah. Yakhruju bi halatin mutawassitatin ma'a mura'ati habsin nafas. Dia keluar suara dengan kondisi pertengahan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan kita jaga jangan sampai mengalir nafas. Enggak bisa juga kalau kita enggak jaga pun enggak bisa juga. Gimana mengalir nafas di lam? Gila, gimana? Enggak bisa kan? Tertahan nafas. Jadi bagaimana pengucapan lama? Perhatikan. Ujung lidah nih, hafatul lisan ini tempel ke atas dulu. Al. Memang habis dia ke langit-langit itu tempel. Al. La. Li. Lu. Al. Biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dan mengalirnya pasti pertengahan. Dan tidak bisa kita kunci suaranya. Coba. Bisa? Tidak bisa juga kita panjangkan. Bisa, tapi bukan lagi dia. Tabi'i. Namun, selesaikan suara itu dulu, baru ucapkan huruf lain. Kalau tidak selesai itu, tak apa-apa yang terjadi nanti. Terpantullah dia, tidak utuh suaranya.
Alhamdu. Ini bainnya seimbang. Alhamdu. La, li, lu, al. Ya. Dalilnya wallamu adnaha limuntahaha, itu tadi min adna hafatil lisan sampai akhir taraful lisan. Nah, sifat istifal sudah pasti enggak? Jadi kita bilang la. Tawassut itu bainiyah, pertengahan suara kita tadi mengalir secara pertengahan. Infitah sudah pasti? Enggak, kita bilang lo. Enggak, lepas saja suara itu. La, infitah. Al-jahr, tertahan nafas. Inhiraf, walaupun ini ada pembahasan sendiri nanti, makna inhiraf itu apa? Ada suara yang bergeser dari tempat mengalir utamanya, dari tempat mengalir aslinya. Lam, ketika mengalir suara lam ke depan, ya, mengalir ke depan, rupanya di depan ini sudah tertutupi, tidak ada lagi jalan untuk mengalir suara. Kemana dia akhirnya bergeser suara itu? Ke samping kanan dan samping kiri lidah, ujung lidah kita. Dia bergeser ke sana. Ujung ini dah tertutup. Proses pergeseran itu yang disebut dengan inhiraf. Ya, yanharif. Ya, dia tidak mustaqim lagi. Tidak satu jalan lagi. Bergeser dia ke samping kanan dan samping. Proses ini disebut sifat inhiraf. Ya. Al-idlaq. Sifat idlaq itu tidak ada pengaruhnya dalam pengucapan, tapi cukup ketahui bahwasanya lam ini huruf yang mudah diucapkan. Lawannya adalah ismat. Ini sifat tambahan. Selanjutnya الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف اللام. الأول تفخيمها إذا أتى بعدها لام مفخمة أو حرف مطبق مثل رسل الله ونسلطهم فاختلط. الثاني ترقيقها في محل التفخيم مثل من الله. الثالث اختلاسها مثل لمع. الرابع عدم بيانها في حالة الوقف عليها مثل من قبل والقد. الخامس إدغامها في النون مثل أنزلناه وتحملناه. السادس عدم بيانها إذا تكررت أو شددت مثل واليملي الذي وعلام الغيوب. Aywa. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pertama, menebalkannya, tafkhimuha idza ata ba'daha, apabila datang setelahnya lam mufakham. Ya. Rusulu. Aslinya bagaimana? Rusulullah. Lamul jalalah itu yang tebal. Rusulullah. Tapi dia ucapkan rusulullah. Ya, rusulu. Itu yang benar ya. Rusulullah. Selesaikan dulu lam ini yang lam madmum ini. Rusulu. Baru masukkan kata Allah yang tebal. Jangan rusulullah. Hati-hati. Ini kadang-kadang kalau baca sendiri tak terasa. Pas diperhatikan di dalam talaki bingung dia. Di mana titik salah saya? Saya sering sama murid tu. Salah saya di mana Ustaz? Pas saya jelaskan satu-satu baru oh ya nampak. Lul.
lullah. Ha. Sallata, sallallahu. Fakhtalata, la, fakhtalata. Penting ini untuk dilatih. Karena ini kuncinya. Kalau kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, bersih bacaan kita. Ketika ini kuat, baru kita bisa ngomong tentang ikhtilafat qiraat, mengkaji makna. Tapi kalau lafaz ini belum beres, nanti sudah tinggi-tinggi kali kita ngomong, pas baca Quran, taban juga. Ya? Nah, ini penting sekali pengkajian. Ataupun tarqiquha fi mahalli tafkhim. Menebalkannya, menipiskannya pada kondisi dia tebal. Minallah. Mungkin kita tidak ada yang baca minallah kan? Ya. Tapi kawan-kawan kita, saya tidak usah sebutkan dari daerah mana. Pertama ngaji di sini. Pasti bukan orang Cina. Daerah lain. Bukan daerah, negara lain. Minallah dia bilang. Minallah. Janggut tu tebal, tapi baca minallah. Saya enggak lafaz ya, di daerah mana. Tapi mungkin banyak kawan-kawan yang tahu di mana orang-orang ngaji di sini. Tak bisa memang minallah, tak bisa. Minallah. Mungkin karena banyak sekali seperti itu, Syekh ditaruhnya. Ha? Atau ikhtilasuha, ni lebih lagi. Lama'a. 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 Ini hal-hal yang halus. Mesti diperhatikan. Adamu bayaniha fi halatil waqfi 'alaiha, tidak menampakkan bainiyahnya. Ini lebih dalamnya kepada bainiyahnya ketika waqaf. Hilang bainiyah pada lam, hilang lam. Bukan lam itu bainiyah, bukan bainiyah itu lam, tapi bainiyah itu lam mewakili lam itu. Ketika dia waqaf, ketika dia sukun. Min qad. Nah, setelah qalqalah ba, qad. Nampakkan bainiyatul lam. Qad. Hilang bainiyatul lam, hilang lam. Qad. Ya kan? Bainiyatul lam itulah mewakili lam ketika sukun. Qad. Selesaikan dulu hams. Lalu nampakkan bainiyatul lam. Qatl. Posisi bainiyah pada kondisi seperti ini, kita hilangkan lahnul jadi. Kenapa? Menghilangkan huruf. Walaupun yang kita hilangkan kan bukan huruf, Ustaz. Yang kita hilangkan cuma bainiyatul lam. Bainiyatul lam mewakili huruf lam ketika itu. Ya, tahu kita itu huruf lam ada. Kenapa? Karena ada nampak bainiyah. Ini hanya al-qadl, qatl. Ya kan? Karena dia tidak berharakat. Sukun dia masa itu. Nah. Idghamuha fin nun. Anzalna. Ataupun ada mubayaniha idza takarrarat. Kita tidak melafazkannya ketika dia berulang 2 kali misalkan. Ataupun ketika dia bertasydid. Sudah diucapkan Ustaz Auza'i tadi. Wal yumlilil ladzi. Wal yumlili. Di sinilah penting sekali tahqiqul harakah. Kenapa kita a'udzu satu-satu? Kenapa? Karena melatih kalau Fatihahnya sudah bersih, nanti lafaz-lafaz yang lain itu akan bersih. Paling pengarahan, penghalusan saja. Syaratnya satu, di awal itu kita mau menerima ketika ditashih. Yang kedua, mau mengulang apa yang ditashih sama guru. Selesai. Enggak tinggi-tinggi kali ilmunya. Yang capek itu nanti ketika masuk ke dalam ma'anil Quran. Itu perlu ilmu alat, perlu macam ulumul Quran banyak. Tapi tahsin tak. Perlu keikhlasan dalam berguru.
Apa yang diarahkan oleh guru kita dengar. Perlu muzakarah. 2 aja. Jadi bacaannya. Betul-betul mau mulazamah 3 minggu, 2 minggu sudah bagus bacaan. Tinggal melanjutkan setelah itu. Tamat, diujikan kitabnya, ambil qiraat lagi. Kuliah jalan, semua jalan. Ilmu Al-Qur'annya juga jalan. Khidmat ada. Cukup ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya pada mim. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.